Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Ratusan pendukung paslon gubernur berunjuk rasa di lokasi pleno rekapitulasi Kota Jayapura. Ratusan warga asli Papua desak BKN Papua Barat Daya revisi hasil tes seleksi kompetensi dasar PNS tahun 2024. Lahan pertanian rusak akibat cuaca buruk dan menyebabkan harga sayur melonjak. Balai Besar POM Jayapura sidak ke sejumlah gudang atau distributor menjelang Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini merupakan program BPOM untuk memantau kualitas makanan dan minuman. Dalam sidak, petugas memeriksa dengan teliti tanggal kedaluarsa yang tercantum pada kemasan makanan dan minuman. BPOM ingin memastikan produk makanan dan minuman yang beredar aman saat perayaan Natal dan Tahun Baru. BPOM sudah meningkatkan pengawasan sejak 28 November dan kegiatan ini berlanjut hingga 1 Januari 2025. Sidak ini akan dilakukan di sejumlah wilayah yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Sarmi, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Serui, dan Wamena. Intensifikasi pengawasan pangan olahan dalam rangka menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Dan hari ini kami melaksanakannya di distributor, ya, untuk melakukan pengawasan dari distributor terkait dengan pertama tentunya kami akan memastikan produknya ilegal atau tidak, apakah dia TI atau tidak, kemudian adakah produk-produk yang kadaluarsa, termasuk produk-produk yang rusak, ya. Rusak itu bisa karena penyok, karena koyak, atau memang bocor seperti itu. Untuk memastikan produk-produk yang nanti dijual pada hari Natal dan Tahun Baru itu dalam kondisi aman, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsinya dengan yang nggak ada rasa was-was, ya. Dan mereka kalau mengkonsumsinya juga dalam keadaan sehat. Itu tujuannya. Kepala Balai Besar POM mengimbau para distributor makanan untuk menjaga kualitas produknya dengan baik dan memperhatikan masa kedaluarsa. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Curah hujan yang tinggi di Merauke, Papua Selatan menyebabkan petani sayur menderita kerugian karena sayuran banyak yang rusak tergenang air. Akibatnya, harga sayur di Pasar Wamanggu naik hingga 100% karena pasokan berkurang. Kenaikan harga sayur ini sudah terjadi sejak sepekan yang lalu. Sayur sawi misalnya yang tadinya seharga Rp7.000 untuk 1 ikat, harganya sudah naik Rp10.000 per ikat. Untuk kangkung juga naik Rp5.000 untuk 2 ikat, sebelumnya Rp10.000 untuk 4 ikat. Begitu juga dengan bayam, saat ini harganya Rp5.000 per ikat. Rp10.000, Pak. Kemarin sampai berapa? Masih Rp5.000 ya? Kemarin dari mulai kemarin Rp10.000. Ya. Kalau yang naik apalagi kangkung juga? Kangkung naik. Dari berapa Ibu? Dari Rp15.000 sekarang Rp25. Rp25 per berapa ikat itu? Per 1 bongkok. 1 bongkok ya. Kalau kacang panjang juga naik? Kacang panjang naik dari 30 jadi 50. Per 1 bongkok itu. Kalau bayam? Bayam sama. Naik semua ini bayam. Naik semua. Jadi semua sayur naik ya? Iya, mahal. Itu kenapa sampai di sana itu? Dari hujan. Hujan ya. Tapi kemarin, Pak. hasil panennya banyak? Kurang juga? Kurang juga. Rp7.000, Pak. Sekarang? Sekarang sudah Rp10.000. Rp10.000 ya. Sehari langsung naik Rp3.000 ya. Kalau kangkungnya sekarang? Kangkung Rp25.000. Rp2.000 juga ada. Tadinya berapa dia? Tadinya Rp35.000. Rp35.000. Dia naik apa lagi? Kacang panjang juga? Kacang panjang juga. Berapa sekarang dia? Kacang panjang juga Rp10.000. Tadinya berapa dia? Tadinya Rp25.000. Rp25.000 ya. Hampir semua naik ya? Naik hampir semua. Kenapa sampai begitu? Hujan ini, Pak, mungkin. Hujan ya? Iya. Kalau Lombok juga naik? Lombok naik, Pak. Berapa sekarang? Lombok 50. Tadinya berapa dia? Tadinya 40. Itu
Pedagang memperkirakan jika curah hujan terus tinggi, harga sayuran di Merauke akan terus naik karena petani sulit mengelola lahan perkebunan mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bupati Manokwari Hermus Indau meninjau proyek pembangunan pasar sentral Sanggeng dan ruang terbuka publik Borasi. Program nasional ini ditargetkan selesai pada tahun 2025. Progres pembangunan pasar sentral sudah mencapai 100%. Diperkirakan pasar ini beroperasi pada Januari 2025. Sementara progres pembangunan terbuka publik Borasi mencapai 96%. Bupati berharap fasilitas publik yang dibangun pemerintah dimanfaatkan dengan baik. Telah dikerjakan tuntas untuk kita semua sesuai dengan nilai kontrak ya yang telah menjadi perhatian kita, kemudian jasa dan juga dan kita berikan. Kemudian yang berikut bahwa memang kalau kita lihat kondisi hari ini ya pasar sendiri sudah selesai dengan fasilitas kita di sekitar kawasan ini yang perlu kita siapkan dalam waktu 3 bulan menurut saya. Dan pasar ini bisa beroperasi untuk melayani seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari. Karena itu tentu kita berharap bahwa nanti kita juga berusaha bersama-sama untuk kawasan di sekitar, terutama dari segi pagar dan juga penataan halaman yang lain, ini juga bisa kita bereskan. Pembangunan pasar sentral merupakan komitmen pemerintah dalam menata pembangunan kota Manokwari agar lebih maju demi kesejahteraan masyarakat. Ia berharap program strategis nasional ini bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.